Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita manfaat dan syukur-syukur bisa membuat hidup kita menjadi berkah. Allahumma amin. Langsung saja marilah kita bareng-bareng belajar bersama, mengambil pelajaran hikmah yang terkandung dalam kisah-kisah yang akan saya bacakan. Memutihkan hati, menghitamkan kertas. Jadi dahulu ada seorang yang bernama Habib bin Muhammad al-Ajami al-Basri, seorang Persia yang sudah lama tinggal di Basrah, Irak. Ia memang orang yang kaya raya, tapi sayang, kekayaannya itu adalah hasil dari membungakan uangnya. Ia menjadi lintah darat, menjadi rentenir, pelaku riba. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu cara mencari uang yang salah, yang tidak dibenarkan oleh Allah. Haram hukumnya. Haram adalah apabila dikerjakan mendapatkan dosa, ya. Dan pada suatu hari ketika Habib al-Ajami ini sedang keliling kampung untuk menagih piutangnya, ia bertemu dengan gerombolan anak-anak kecil yang sedang bermain. Dan gerombolan itu melihat Habib seraya berkata, lihat teman-teman, itu ada Habib silintah darat sedang menuju kemari. Ayo kita lari, kalau tidak niscaya debu-debu tubuhnya akan menempel di tubuh kita dan kita akan terkutuk seperti dia pula. Ya, mendengar olok-olokan dari anak-anak itu, Habib merasa terluka hatinya, menjadi beban dalam hidupnya, sampai-sampai kepalanya menjadi pusing. Tubuh Habib pun terhuyung-huyung sampai terjatuh terkulai. Dan pada saat itulah timbul keinginan Habib untuk bertaubat kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosanya. Untunglah ada Imam Hasan al-Basri yang memapahnya dan kemudian menghibur hati Habib yang sedang terluka. Dalam perjalanan ia selalu merenungi tentang apa yang telah ia lakukan. Dan sesampainya di rumah, Habib segera membuat sebuah pengumuman yang berbunyi, kepada siapa saja yang menginginkan harta benda milik Habib, maka datanglah dan ambillah semaumu. Dan keesokan harinya orang-orang berbondong-bondong mendatangi rumah Habib. Semua orang yang telah berutang dibebaskan. Bukan itu saja, bahkan jika ia mau, ya, yang tadi yang berhutang, jika mau untuk harta, silakan tinggal mengambil saja. Ya, semua orang-orang datang dan mengambil apa yang ia punya, sampai-sampai Habib tidak punya apa-apa. Lalu Habib pergi daripada rumah dan pergi ke tempat yang sepi untuk uzlah, yaitu di pertapaannya di pinggir sungai Efrat. Di tempat barunya itu ia membaktikan diri kepada Allah untuk beribadah siang dan malam. Ia belajar di bawah bimbingan Imam Hasan al-Basri, tokoh sufi Basrah yang pernah menolongnya ketika sedang terjatuh. Habib menyadari akan kesulitan ekonomi yang dihadapi istrinya saat itu. Memang ia sudah tak punya apa-apa lagi yang bisa dijual, sekedar untuk makan pun susah. Ketika ia ditanya sang istri mengenai kegiatannya, Habib menjawab, wahai istriku, kini aku bekerja pada tuan yang sangat pemurah. Sedemikian pemurahnya ia sehingga aku malu meminta sesuatu yang kepadanya.
Apabila saatnya nanti tiba, pasti ia akan memberi. Sebab seperti perkataannya sendiri, 10 hari sekali aku akan membayar upahmu. Demikianlah setiap harinya Habib selalu pergi ke tempat pertapaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ke-10, sebuah pikiran mengusik batinnya. Apakah yang akan kubawa pulang malam nanti? Apakah yang harus kukatakan kepada istriku nanti jika aku pulang dengan tangan kosong? Aku pulang tidak membawa apa-apa, sedang istriku sedang dalam kelaparan. Bingung mau masak apa, bingung mau makan apa, orang tidak ada. Ya, lama ia termenung dalam perenungannya itu. Padahal tanpa sepengetahuannya Habib, ternyata Allah yang Maha Besar telah mengutus pesuruh-pesuruhnya ke rumah Habib. Ya, datanglah segerombolan orang ke rumah Habib bertemu dengan istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Kami gerombolan ini datang disuruh oleh Tuan kami untuk memberikan upah atas kerja suamimu, ya, yang seorang membawakan gandum sepikulan, yang lain membawakan seekor domba yang telah dikuliti, dan terakhir membawa minyak, madu, rempah-rempah dan bumbu masak lainnya. Pokoknya lengkap. Dan semua itu mereka pikul disertai seorang pemuda gagah yang membawa sebuah kantong berisi 300 dirham perak. Barang-barang begitu banyaknya tadi diberikan kepada istri Habib di rumahnya. Betapa kiranya sang istri begitu melihat penghasilan suaminya yang sangat melimpah. Kepada istri Habib, pemuda tadi berkata, "Majikan kami telah menyuruh kami untuk mengantarkan barang-barang ini, dan sampaikanlah kepada Habib, bila engkau melipat gandakan jerih payahmu, maka kami akan melipat gandakan upahmu." Ya, setelah berkata demikian, pemuda tadi mohon diri pamit. Matahari telah terbenam, malam pun telah tiba. Habib yang masih berada di tempat peribadatannya merasa sedih. Bagaimana nanti perasaan istrinya begitu melihat kedatangannya tanpa membawa sesuatu untuk dimasak esok hari? Ia bingung, pulang enggak ya? Pulang enggak ya? Kalau pulang nanti gimana istrinya? Saat ia ditanya, "Mana Pak? Mana? Upahnya mana? Ayo kita pergi ke pasar, beri makanan buat besok makan. Ayo." Ia bingung, pulang enggak ya? Kalau enggak pulang gimana? Dan akhirnya Habib pun nekat pulang. Ia hanya bisa memasrahkan diri, bertawakal kepada Allah yang Maha Besar saja. Ketika hampir sampai di rumah, terciumlah olehnya bau roti dan masakan-masakan yang lezat. Ia pun berkata dalam hatinya, bau masakan siapa ini? Nikmat sekali. Tapi kelihatannya ini datang dari rumahku. Apa mungkin istriku yang masak? Tapi uang dari mana bisa masak yang begini-begini enaknya? Ya, istrinya yang mengetahui kedatangannya segera berlari menyambut, menghapus keringat di wajahnya dan bersikap lembut kepadanya, sesuatu yang tak pernah dilakukannya di waktu yang sudah-sudah. "Mas, baru pulang ya? Capek ya? Sini dedek lapin ya. Mau minum apa ya? Minum apa ya? Susu? Apa kopi? Atau yang lain? Bilang aja mas." Gitu. "Oh kasihan ya, pijatin ya." "Oh ya." Istrinya pun berkata, "Wahai suamiku, majikanmu adalah seorang yang sangat baik ya, sangat mengasihi banget. Lihatlah segala sesuatu yang telah dikirimkannya kemari melalui seorang pemuda yang ganteng sekali, yang tampan sekali, membawa segitu banyaknya, apapun ada komplit." Ya, si istri juga menyampaikan pesan pemuda kepada suaminya. Lalu Habib pun merasa takjub atas kemurahan ilahi.
Sungguh menakjubkan sekali. Baru 10 hari aku bekerja, sudah sedemikian banyak imbalan yang dilimpahkannya kepadaku. Apa pula yang akan dilimpahkannya nanti, kata Habib dan mengagunnya. Sejak saat itu, Habib memalingkan wajahnya dari urusan dunia dan membaktikan dirinya untuk Allah semata-mata. Ia pun tetap di dalam tempat persembunyiannya, di dalam gua. Ya, jadi itu bukti bahwa Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Ketika hambanya sudah bertaubat, Allah terima taubatnya, karena Allah itu maha menerima taubat. Allah tidak pernah mempermasalahkan masa lalu. Dia siapa dulunya, dia siapa dulu, dia siapa dulunya, tidak pernah dipermasalahkan. Yang penting dia bersedia untuk menjadi lebih baik, untuk merubah dirinya menuju lebih baik. Ya, diterima siapapun dia, ya, termasuk orang yang dulunya musyrik, ya. Lalu apabila dia berkenan bertaubat kembali ke jalan yang benar, Allah terima, ya, Allah terima. Jadi tidak ada dosa yang tidak pernah Allah ampuni. Yang ada dosa yang tidak Allah ampuni adalah dosa yang dibawa mati, belum sempat diistighfari. Itu yang tidak, ya. Allah selalu mengampuni hambanya, termasuk lewat doa orang-orang lain juga Allah bisa mengampuni, ya. Orang mati bisa ketika disiksa mendapatkan keringanan karena doa saudara-saudaranya di dunia, bisa saja, ya. Seorang Habib Muhammad Al-Ajami, ya, ia dulunya adalah seorang yang pelaku riba, benar-benaran riba, kaya sekali. Terus dia sadar, ya, baru saja ya beberapa hari mendekatkan diri kepada Allah, Allah sudah menunjukkan keistimewaannya, Allah sudah menunjukkan kebesarannya. Ia berikan, ya, sesuatu yang tidak disangka-sangka, balasan atas taubatnya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita selalu bertawakal kepada Allah, berusaha menjadikan diri lebih baik, percaya bahwa Allah itu ada, memupuk dari sekarang, ya. Kalau kita belum bisa lakukan, insya Allah bisa, nanti bisa, dan nanti bisa. Jangan pernah menyerah, wala tayasu, jangan berputus asa. Rahmat Allah sudah dekat, ya. Allah senantiasa membersami hambanya, tidak perlu merasa sendiri. Allah ada di mana-mana, Allah bersedia membantu, ya. Untuk kelanjutan kisahnya ada di part yang kedua, ya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.